teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi pertanian di lahan kering yang bertempat di Desa Oebelo, Kecamatan Amanoban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di lahan ini ada beberapa jenis tanaman sayuran yang ditanam, yaitu ada terong, ada jagung, ada kangkung, ada labu lilin, dan juga ada pepaya. Tanaman-tanaman di sini dalam perawatannya sangat baik sehingga hasilnya juga sangat baik. Pupuk yang digunakan untuk membantu kesuburan tanaman di sini menggunakan pupuk anorganik, yaitu kotoran hewan sapi. Saya akan mewawancarai salah satu tokoh pemilik kebun lahan kering ini, yaitu saya sudah bersama dengan Bapak Emerson Bala. Sore Bapak. Selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat saya untuk bertanya tentang lahan pertaniannya Bapak. Ya, Bapak, di sini saya ingin lebih mengetahui tentang bagaimana Bapak mengelola usaha tani yang Bapak jalankan. Bapak, dalam usahanya Bapak, apakah ada masalah yang biasa dihadapi dalam mengelola pertanian ini? Terima kasih ya. Bicara tentang pengelolaan kita tergantung pada lahan. Misalnya ini kan kita lihat bahwa ini adalah lahan kering. Dalam proses pengelolaannya kita perlu memperhatikan situasi. Misalnya kalau di musim hujan ya kita bisa tanam-tanam seperti terong, kangkung, dan jagung. Tetapi kalau di musim panas ya kita perlu tampung air seperti yang di bak sana, baru siram tanaman begitu. Karena ini adalah lahan kering, maka susah untuk kita membudidaya tanaman seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ada masalah pada tanaman Bapak seperti ada hama atau ada tumbuhan yang kurang subur? Oh iya, kalau masalah tentang permasalahan yang sering kita hadapi ya, misalnya yang pertama itu kan kita tahu bahwa ini adalah lahan kering. Masalah utama itu adalah air. Kalau saat musim hujan semua tanaman itu akan baik. Saat musim panas ya kita harus perlu tampung air atau ambil air dari pump baru bisa menghidupkan. Terus masalah hama, kalau di sini kita menggunakan obat hama yang dimana setiap 3 minggu kita semprotkan pada tanaman-tanaman yang ada seperti terong dan kangkung. Kalau jagung ini kan musim hujan jadi tidak ada masalah. Kecuali musim panas seperti baru ini panas, jadi pertumbuhannya kurang bagus. Tetapi bisa sekarang ini musim hujan jadi seperti yang kita lihat bahwa pertumbuhan untuk tanaman jagung ini sangat baik sekali. Karakteristik lahan di sini, jenis tanahnya berwarna putih kecoklatan. Tanah putih ini memiliki tekstur tanah yang halus dan lembut. Dan tanah putih ini juga memiliki drainase atau penyerapan air yang baik karena memiliki kandungan mineral yang tinggi hingga membuat tanah kurang mampu untuk menahan air. Dengan kurang mampu menahan air, maka otomatis kesuburannya pun tidak akan bagus. Jenis pengairan yang digunakan oleh petani di sini untuk menghidupi tanaman-tanaman ini, maka sumber air yang diambil itu dari bak atau tempat penampungan air. Dengan proses penyiramannya menggunakan selang sehingga tidak membuang air sembarangan. Bapak, apakah rencana Bapak sebelum tanam terong, ada labu, ada kangkung, dan pepaya, dan juga ada lombok? Jadi kita sebagai manusia ini adalah kebutuhan yang kita tidak bisa menghindari atau kebutuhan yang diwajibkan. Jadi masalah seperti tanam jagung itu untuk kebutuhan hidup, dan terong ini untuk memenuhi kebutuhan hidup juga ya. Jadi terong ini kita tanam terus kita jual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi manusia.
lain juga sama. Semua tujuan dari ini adalah untuk mengikuti pelatihan seperti itu. Bagaimana cara Bapak mengelola jenis-jenis tanaman yang ada di lahan kering ini? Jadi ini adalah lahan kering. Jadi pengelolaannya juga butuh ekstra tenaga juga. Jadi kalau terong seperti ini kita tanam pada musim panas ya. Musim panas jadi saat ini kita sebelum musim hujan kita tuh siram pakai air yang ada di pam. Kita ambil air baru siram. Terus tanaman lain seperti labu juga supaya juga pokoknya semua tanaman yang ada lahan kering ini dimana mereka membutuhkan sumber air juga. Jadi kalau musim panas kita pakai air pam, kalau hujan begini ya kita tidak perlu siram lagi kalau hujan. Dan untuk pengelolaannya ya untuk pembahasan hama kita menggunakan obat hama seperti itu. Bagaimana pengorganisasian tanaman Bapak? Ya, kalau untuk pengorganisasian itu atau pengelompokan itu kita sesuai saja. Jadi kalau setiap musim hujan ini kita bisa tanam jagung. Kalau musim panas ya kita hanya tanam terong dan kangkung. Jadi kalau jagung ini kita tanam pada musim hujan. Kalau terong ini bisa masuk tanam pada musim hujan dan bisa musim panas kita tanam. Jadi untuk pengorganisasian itu seperti itu. Di musim panas kita tanam terong dan kangkung. Kalau di musim hujan kita tanam juga dengan jagung. Ya, labu juga. Bagaimana pelaksanaan Bapak tentang tanaman-tanaman yang sudah ditanam? Ya. Untuk pelaksanaannya yang pertama kita membersihkan lahan. Nah, setelah kita membersihkan lahan, kalau terong ini kita perlu gali dengan mengalirkan. Kalau kangkung kita buat bebek, baru bisa tanam. Kalau labu ya kita juga labu kita buat lubang baru bisa tanam bibitnya. Dan kita tanam ya kita tinggal rawat saja dan siram sebaliknya gitu. Bagaimana pengawasan Bapak terhadap tanaman? Ya, untuk pengawasan ini seperti yang kita lihat di sini, ada di sini bahwa kita perlu adanya pagar. Kita pagar ini supaya terhindar dari hewan-hewan seperti sapi dan babi. Kalau ayam di sini tidak masalah, tapi yang pernah kita perhatikan itu adalah sapi atau babi. Kalau babi nanti ya bisa merusak tanaman. Jadi kita perlu awasi dengan membuat pagar dinding. Bagaimana evaluasi Bapak terhadap tanaman yang terkena penyakit hama atau tanaman yang subur? Kalau evaluasi itu ya kita yang perhatikan pada cara tanamnya, misalnya kita tidak siram pasti dia akan mengalami hambatan. Tapi kalau sama terong kalau masalah itu kita ketika air tidak ada, air susah karena ini lahan kering. Jadi kalau air susah ya bisa menghambat pertumbuhannya. Jadi itu kita perlu memperbaikinya atau kita perlu menggunakan air yang banyak dan memberi pupuk supaya tanaman bisa subur. Terima kasih Bapak sudah memberikan informasi kepada saya tentang bagaimana cara membudidayakan tanaman di lahan kering. Terima kasih. Selamat sore. Selamat.